Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 8 semester ganjil bersama saya, Ibu Hasmi. Anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. 2. Menjelaskan pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. 3. Menjelaskan pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. 4. Menjelaskan pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara negara tersebut, antara lain faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim. Lokasi negara-negara ASEAN yang berada di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan, penyusunannya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Amatilah gambar berikut yang menunjukkan posisi lempeng di wilayah negara-negara ASEAN. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Pernahkah kalian mengamati daerah tempat tinggalnya? Apakah ada sesuatu yang dimiliki oleh daerah tempat tinggal kalian yang tidak terdapat di daerah lain? Kondisi yang kalian rasakan
sama seperti ketersediaan sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN ditunjukkan dalam tabel berikut ini. Negara Indonesia memiliki barang tambang berupa minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Malaysia memiliki barang tambang berupa biji timah, bauksit, biji besi, minyak bumi. Filipina memiliki barang tambang berupa tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, dan mangan. Thailand memiliki barang tambang berupa timah dan mangan. Brunei Darussalam memiliki barang tambang berupa minyak bumi dan gas alam. Vietnam memiliki barang tambang berupa batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, fosfat. Laos memiliki barang tambang berupa timah, briket batu bara, besi, tembaga, emas, gips, dan belerang. Myanmar memiliki barang tambang berupa timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, dan batu giok. Kamboja memiliki barang tambang berupa biji besi, batu bara, tembaga, dan fosfat emas. Perairan laut di kawasan negara-negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Perikanan, mutiara, rumput laut, sampai barang tambang merupakan contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam. Saat ini, perairan laut banyak yang dikelola sebagai tempat wisata. Tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Segala macam jenis teknologi bermanfaat karena memudahkan pekerjaan manusia. Sebagai contoh, dapat kalian lihat pada gambar ini. A. Teknologi transportasi. Berbagai macam bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Teknologi komunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama kali diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Bahasa ibu dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya.
Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa kerugian, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi dapat dilihat dalam aspek 1. Sosial, yaitu bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. 3. Maraknya perdagangan manusia. 4. Kerjasama luar negeri semakin mudah. Yang kedua, aspek ekonomi. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. 2. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. 3. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Aspek budaya. 1. Terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. 2. Perubahan sistem nilai dan norma. 3. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. 4. Aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Aspek keamanan. 1. Gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. 2. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. 3. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA atau ASEAN Free Trade Area dalam kehidupan internasional. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen melalui distributor. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar ruang negara yang satu dengan negara lainnya. AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengkonsumsi barang-barang produk luar negeri. 4. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Pernahkah kalian mendengar negara Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina.
Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut berupa pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. 3. Pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. 4. Industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. 5. Faktor sosial dan budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka digantikan oleh uang. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi industri. Antara lain, 1. Lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dan pertanian menurun. 2. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air, maupun udara. 3. Konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak, sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya, selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya sebagai berikut. Luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin kecil. 2. Petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. 3. Hilangnya lahan ruang terbuka hijau. 4. Berkurangnya lahan resapan air. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.